Judul: Sang Penjaga, Kebersihan yang Mengubah Segalanya. Di jantung kota Jakarta yang ramai, di sebuah kantor mewah di lantai 40 sebuah gedung pencakar langit, seorang pengusaha miliarder, Bapak Hariman Wijaya, berkeringat dingin. Waktu tersisa 30 menit untuk menutup kesepakatan senilai 500 miliar rupiah dengan investor dari Prancis. Masalahnya, penerjemah andalannya, yang terbaik di seluruh Jakarta, baru saja mengalami kecelakaan tragis. Tampaknya segalanya telah berakhir, bukan? Tunggu sampai Anda mendengar apa yang akan dikatakan oleh seorang petugas kebersihan sederhana. Namanya adalah Lestari, dan apa yang dilakukannya hari itu mengubah segalanya selamanya. Kisah Lestari. Hariman Wijaya, 52 tahun, merasakan tangannya gemetar saat menutup telepon. Ia telah membangun kerajaan dari nol, melewati krisis dan pengkhianatan, tetapi belum pernah merasakan kepanikan seperti yang melandanya di kantornya di lantai 40, pusat Jakarta. Berita itu sungguh menghancurkan kariernya. Antoine Dubois, penerjemah andalannya, dalam kondisi kritis setelah kecelakaan, dan para investor Prancis akan tiba dalam 27 menit. Bapak Wijaya, suara sekretarisnya, Ibu Wati, terdengar gugup melalui interkom. Laporan-laporan sudah siap, tetapi Hariman bangkit dari kursi kulit impornya dan mulai mondar-mandir. Melalui jendela, ia melihat kekacauan kota, tetapi hari ini bahkan pemandangan itu tidak bisa mengalihkan perhatiannya dari bencana yang akan datang. Ibu Wati masuk, wajahnya pucat pasi, membawa setumpuk kertas yang tampak seperti vonis. Pak, saya sudah menghubungi semua penerjemah bahasa Prancis di kota ini. Semuanya sudah ada janji atau tidak akan tiba tepat waktu. Yang terbaik yang bisa saya dapatkan adalah seseorang untuk jam 4 sore. Hariman menatapnya lekat. Ibu Wati, orang Prancis itu datang dalam 20 menit. Pertemuan ini bernilai 500 miliar rupiah. Jika kita kehilangan kontrak ini, kita harus memecat separuh perusahaan. Ini bukan melebih-lebihkan. Ia telah mempertaruhkan segalanya pada ekspansi internasional ini dengan grup Prancis Beaumont Associés. Ini adalah mimpinya selama 15 tahun. Hariman mengusap rambutnya. Ia bisa berbahasa Inggris dan Indonesia, tetapi bahasa Prancis adalah misteri baginya. Google Translate. Tidak bisa kan? Tanyanya putus asa. Ibu Wati menjawab, Pak, mereka akan langsung tahu. Lagi pula, kita bicara tentang kontrak yang kompleks, istilah teknis, nuansa hukum. Ini bukan percakapan di restoran. Iya benar. Telepon berdering. Itu adalah Jean-Claude Beaumont, Patriark Prancis, berbicara dalam bahasa Prancis yang elegan yang tidak dimengerti oleh Hariman. Très bien, merci. Hanya itu yang bisa diucapkan Hariman sebelum menutup telepon, berdoa agar ia mengatakan sesuatu yang pantas. Ibu Wati, mereka akan tiba dalam 15 menit. 15 menit? Teriak Hariman untuk pertama kalinya. Jika kita tidak bisa berkomunikasi, mereka akan menganggap kita amatir. Mereka akan membatalkan semuanya. Di luar, para karyawan telah berhenti bekerja. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat bos mereka kehilangan ketenangan. Bapak Edi, Direktur Keuangan, mendekati pintu. Pak Hariman, ada yang bisa saya bantu? Bahasa Prancisnya lebih buruk daripada Hariman. Pak Edi, kenal orang yang bisa berbahasa Prancis? Siapapun. Edi ragu-ragu. Putri saya punya guru les bahasa Prancis, tapi beliau sedang mengajar dan tidak tahu apa-apa tentang bisnis. Ia menyarankan untuk berbicara dalam bahasa Inggris, tetapi Hariman langsung menolaknya. Mereka gila, mereka investor tradisional, mereka akan menganggap kita tidak serius. Mereka menghargai protokol pendidikan kecanggihan. Ibu Vera, Direktur Pemasaran, muncul di pintu. Bagaimana kalau kita jelaskan tentang keadaan darurat medis ini? Hariman merosot di kursinya. Ibu Vera, mereka datang dari Paris hanya untuk ini. Jika kita bahkan tidak bisa berkomunikasi, mereka akan menganggap kita perusahaan pinggiran. Jam menunjukkan pukul 3 sore. Dalam 10 menit, keluarga Beaumont akan berada di ruang rapat, menunggu presentasi yang tidak bisa dilakukan Hariman. Ibu Wati mencoba ide terakhir. Pak, saya akan coba hubungi Institut Français di Indonesia. Sambil menekan nomor telepon dengan panik, Hariman melihat sebuah Mercedes hitam berhenti di luar. 3 pria berpakaian necis, jelas-jelas orang Eropa, turun dari mobil. Perut Hariman terasa mulas. Ibu Wati, mereka sudah datang. Mereka datang dan kita tidak punya penerjemah. Saat itulah, Lestari melintas di lorong, mendorong troli pembersihnya. Ia telah bekerja di gedung itu selama 2 tahun, selalu tak terlihat, pendiam. Seorang wanita berusia 43 tahun dengan rambut dikuncir kuda sederhana, mengenakan seragam biru perusahaan kebersihan. Lestari telah mendengar keributan dari kantor Bapak Hariman
tetapi ia terbiasa dengan eksekutif yang berteriak. Namun, hari ini nadanya berbeda. Ia belum pernah mendengar bosnya begitu putus asa, begitu manusiawi. Lestari berhenti membersihkan saat mendengar kata Prancis diulang berkali-kali. Tangannya meremas kain lapnya lebih erat. Prancis, Paris, sebuah kehidupan yang telah ia tinggalkan 4 tahun lalu, dan yang coba ia lupakan setiap hari. Tidak ada seorang pun di perusahaan ini yang bisa berbahasa Prancis, teriak Hariman. Lestari mendekati pintu, berjuang melawan instingnya untuk tetap tak terlihat. Namun, keputusasaan pria itu menyentuh sesuatu yang dalam di dalam dirinya. Mungkin itu mengingatkannya pada saat-saat keputusasaannya sendiri. Permisi. Lestari mengetuk pintu yang terbuka dengan lembut. Semua kepala menoleh. Lestari, ini bukan waktunya bersih-bersih, kata Ibu Wati secara otomatis. Lestari menarik napas dalam-dalam dan melangkah ke dalam ruangan. Mohon maaf mengganggu, tapi saya dengar Anda berbicara tentang bahasa Prancis. Hariman menatapnya dengan tidak sabar. Lestari, kami sedang dalam krisis. Orang Prancis itu sedang naik lift sekarang. Saya tahu, Pak. Itulah sebabnya saya datang. Lestari berhenti sejenak. Tahu bahwa kata-kata berikutnya akan mengubah segalanya. Saya fasih berbahasa Prancis. Keheningan terasa memekakkan telinga. Hariman berkedip. Ibu Wati membuka mulutnya, tetapi tidak ada suara yang keluar. Eddie dan Vera bertukar pandangan tak percaya. Anda, apa? Hariman akhirnya berhasil berkata, Anda fasih berbahasa Prancis, Bu. Anda pernah tinggal di Paris selama 12 tahun? Lestari mempertahankan nada suaranya agar tetap tegas. Ya, Pak, saya pernah bekerja di Paris. Saya mengerti budaya Prancis. Ada yang bisa saya bantu? Jantung Lestari berdebar kencang. Ia menawarkan untuk kembali ke dunia yang telah ia bersumpah tidak akan pernah lagi menjadi bagian darinya. Dari lorong, terdengar suara-suara dalam bahasa Prancis. Para investor telah tiba. Hariman menatap Lestari, timnya, jam. Ia tidak punya pilihan, percaya pada petugas kebersihan atau kehilangan 500 miliar rupiah. Ibu Wati, bawa Lestari ke toilet eksekutif. Carikan pakaian yang pantas. Cepat. Ibu Vera, siapkan map berisi materi kita. Pak Edi, sambut orang Prancis itu dan ulur waktu. Hariman menarik napas dalam-dalam. Lestari, saya harap Anda tahu apa yang Anda lakukan. Lestari mengangguk, gemetar dari dalam. Ini bukan hanya menerjemahkan, ini kembali menjadi dirinya yang dulu, menyentuh luka yang masih berdarah, menghadapi masa lalu yang telah menghancurkannya. Saat Ibu Wati menyeretnya untuk bersiap-siap, Lestari mendengar orang Prancis itu disambut. Suara mereka sopan, halus, persis seperti yang ia ingat dari para eksekutif yang dulu bekerja dengannya. Dan untuk pertama kalinya dalam 4 tahun, Lestari bersiap untuk kembali ke dunia korporat. Bukan sebagai CEO multinasional yang pernah ia jalani, tetapi sebagai penerjemah darurat yang bisa menyelamatkan atau menghancurkan perusahaan Hariman Wijaya. Nasib miliaran rupiah berada di tangan seorang petugas kebersihan yang menyimpan rahasia yang tak seorang pun bayangkan. Lestari tahu bahwa setelah pertemuan itu, tidak ada yang akan sama lagi. Ia tidak akan bisa lagi tak terlihat. Dan mungkin, untuk pertama kalinya dalam 4 tahun, ia tidak ingin bersembunyi. Ibu Wati hampir menyeret. Lestari menyusuri lorong menuju toilet eksekutif. Lestari belum pernah ke bagian gedung itu sebelumnya. Itu adalah dunia kemewahan dan modernitas. Lestari, apakah Anda benar-benar yakin bisa berbahasa Prancis? Jika ini gagal, Pak Wijaya akan memecat kita seketika. Lestari menatap dirinya di cermin. Seorang wanita berusia 43 tahun, lelah, dengan kerutan yang tidak ada 4 tahun lalu. Seragam kebersihannya membuatnya tampak persis seperti apa ia sekarang. Tak terlihat, dapat dibuang. Saya yakin, Bu Wati. Saya bekerja di perusahaan multinasional Prancis selama 8 tahun. Saya adalah direktur operasi. Kata-kata itu keluar sebelum Lestari bisa menyesalinya. Ibu Wati berhenti, matanya terbelalak. Anda dulu, itu cerita panjang. Sekarang kita perlu fokus pada pertemuan. Lestari menghindari detailnya. Ibu Wati mengeluarkan blazer biru tua, blus putih, dan rok formal. Cepat pakai ini. Mereka pasti sudah di ruang rapat. Lestari berganti pakaian. Sudah 4 tahun sejak ia mengenakan pakaian formal, sejak ia berpartisipasi dalam rapat korporat, sejak ia berbicara bahasa Prancis secara profesional, rasanya seperti kembali naik sepeda setelah kecelakaan parah. Lestari, saya perlu tahu yang sebenarnya. Apakah Anda benar-benar mengerti bisnis? Karena mereka akan berbicara tentang kontrak, investasi, istilah teknis yang bahkan saya tidak tahu cara mengucapkannya. Ibu Wati terlihat gugup. Lestari merapikan blazernya dan menatap cermin. Transformasinya mengesankan.
Tiba-tiba ia tampak seperti seorang eksekutif sungguhan. Bu Wati, selama 8 tahun saya menutup kontrak puluhan juta euro. Saya bernegosiasi dengan grup bisnis terbesar di Prancis. Saya tahu persis apa yang saya lakukan. Lestari menarik napas dalam-dalam, merasakan sesuatu dalam dirinya bangkit. Tapi saya perlu 5 menit sendirian sebelum rapat untuk mempersiapkan mental saya. Kita tidak punya 5 menit. Orang Prancis itu menunggu dan Pak Hariman sedang panik. Ibu Wati, jika Anda ingin saya melakukannya dengan baik, menyelamatkan perusahaan ini dari rasa malu terbesar dalam sejarah, saya perlu 5 menit itu. Percayalah pada saya. Ibu Wati ragu-ragu. Ada sesuatu yang berbeda pada Lestari. 5 menit. Tidak lebih dari itu, kata Ibu Wati dan bergegas keluar. Lestari duduk di sofa kulit dan menutup matanya. Ia perlu melakukan perjalanan waktu. Ia perlu menemukan Lestari Kristiana, wanita yang tinggal di apartemen mewah di Menteng. Ia berbicara bahasa Prancis setiap hari dan bernegosiasi dengan grup bisnis terbesar di Eropa, seolah-olah itu adalah hal paling alami di dunia. Ia teringat rapat-rapat di kantor pusat Beaumont Associés di Paris. Ia mengenal keluarga itu dengan baik. Konservatif tradisional, mereka menghargai protokol dan keanggunan di atas segalanya. Jean-Claude sangat ketat dengan etiket bisnis. Kesalahan sekecil apapun dan pertemuan akan hilang. Lestari membuka matanya dan bangkit. Sudah waktunya untuk kembali menjadi dirinya yang sebenarnya. Di luar, Hariman mondar-mandir dengan gugup. Eddie mencoba menghibur orang Prancis itu dengan kopi. Pak Hariman, Anda yakin dengan ini? Bisik Vera kepada Wati. Mempertaruhkan segalanya pada seorang petugas kebersihan. Hariman berkeringat. Wati mendekat dengan ekspresi terkejut dan gugup. Pak Hariman, saya perlu memberitahu Anda sesuatu. Lestari bilang dia pernah menjadi direktur operasi di perusahaan multinasional Prancis selama 8 tahun. Hariman berhenti mendadak. Apa? Bagaimana bisa? Dia bilang dia menutup kontrak puluhan juta euro. Pak Hariman, mungkin dia benar-benar tahu apa yang dilakukannya. Mungkin dia bukan sekadar petugas kebersihan. Sebelum Hariman bisa memproses informasi itu, Lestari muncul di lorong. Transformasinya begitu dramatis sehingga tidak ada yang mengenalinya. Blazer itu pas sekali. Posturnya tegak, percaya diri. Ia tidak berjalan meminta maaf karena keberadaannya, tetapi sebagai seseorang yang tahu persis kemana ia pergi. Bapak Wijaya, kata Lestari. Bahkan suaranya terdengar berbeda, lebih tegas, profesional, dengan otoritas yang tidak cocok dengan citra yang mereka miliki tentangnya. Saya siap. Hariman mempelajarinya. Ada sesuatu dalam kehadirannya yang belum pernah ia perhatikan sebelumnya. Kepercayaan diri alami, keanggunan yang tidak bisa dipelajari. Lestari, sebelum masuk, saya perlu tahu sesuatu. Bisakah Anda benar-benar melakukan ini? Pertemuan ini bernilai masa depan perusahaan. Jika gagal, Lestari menatap langsung ke matanya tanpa berkedip. Bapak Wijaya, selama 8 tahun saya mewakili salah satu perusahaan Prancis terbesar di dunia di Amerika Latin. Saya menutup aliansi yang mengubah pasar. Saya tahu persis bagaimana berurusan dengan investor Prancis. Rahang Hariman terjatuh. Perusahaan apa? Michelin sebagai direktur regional seluruh Amerika Latin melapor langsung ke Dewan Direksi di Clermont-Ferrand. Lestari berhenti sejenak, melihat keterkejutan di wajah mereka. Tapi itu masa lalu. Hari ini saya di sini untuk membantu Anda. Mantan direktur Michelin kok jadi petugas kebersihan? Bisik Vera kepada Wati. Tidak masuk akal. Lestari mendengar tetapi tidak menjawab. Ini bukan saatnya untuk penjelasan. Mari kita pergi. Orang Prancis tradisional seperti Beaumont tidak suka menunggu. Hariman mengangguk, masih memproses pengungkapan itu. Mereka berjalan menuju ruang rapat, dan Lestari merasakan tatapan penasaran dari tim. Ia tahu bahwa setelah pertemuan ini, segalanya akan berubah selamanya. Tidak ada jalan kembali. Ketika mereka membuka pintu, Lestari melihat 3 pria berpakaian necis berbicara dalam bahasa Prancis. Jean-Claude Beaumont, 70 tahun, dengan rambut putih bersih, masih memiliki postur aristokratis yang ia ingat. Philippe Beaumont, sekitar 40 tahun, tampak tidak sabar, dan pria ketiga yang tidak dikenal Lestari. Maafkan kami karena membuat Anda menunggu, kata Lestari dalam bahasa Prancis yang sempurna, dengan aksen yang begitu alami seolah-olah ia lahir di Paris. Ketiga orang Prancis itu menoleh. Jean-Claude mengangkat alisnya, terkejut dengan kefasihannya yang sempurna. Philippe berhenti melihat jamnya. Pria ketiga itu mempelajarinya dengan minat yang baru. Rasanya seperti saklar menyala. Lestari tidak lagi berbicara seperti petugas kebersihan yang tahu beberapa kata dalam bahasa Prancis. Ia berbicara seperti seseorang yang telah hidup, bekerja, dan bernapas dalam budaya itu selama bertahun-tahun. Hariman berdiri di samping Lestari.
benar-benar tersesat dalam percakapan, tetapi terkesan oleh kealamiannya. Rasanya seolah-olah ia telah terlahir kembali di depan mata mereka. Jean-Claude mendekat dan menjabat tangannya dengan rasa hormat yang diberikan kepada setara. Percakapan berlanjut dalam bahasa Prancis selama beberapa menit, dan Hariman menyadari bahwa ini bukan sekadar terjemahan dasar. Lestari sedang melakukan percakapan sosial yang canggih, membangun hubungan, melakukan persis apa yang akan dilakukan seorang negosiator internasional yang berpengalaman. Apa yang mereka bicarakan? Bisik Hariman kepada Lestari. Topik sosial. Beliau memuji pemandangan kota, kantor, bertanya tentang latar belakang saya. Ini protokol standar. Mereka sedang mengevaluasi kita untuk memutuskan apakah Anda cukup serius untuk berbisnis. Lestari menjawab dengan suara pelan tanpa kehilangan senyum profesionalnya. Philip mengatakan sesuatu dalam bahasa Prancis yang menunjukkan ketidaksabaran. Tuan Philip ingin langsung ke pertemuan. Ia punya komitmen di Paris besok pagi. Terjemah Lestari. Hariman menegakkan badan. Sempurna, mari kita mulai. Kemudian, Lestari memposisikan dirinya secara strategis di antara Hariman dan orang Prancis itu, dan untuk pertama kalinya dalam 4 tahun, ia merasa sepenuhnya berada di rumah. Itu adalah elemen alaminya, habitat aslinya. Ini bukan hanya tentang bahasa, ini tentang memahami budaya, memfasilitasi bisnis, membangun jembatan antar dunia yang berbeda. Hariman memulai presentasinya dalam bahasa Inggris, berhenti sejenak setelah setiap kalimat, agar Lestari menerjemahkan. Tetapi ia segera menyadari bahwa Lestari tidak hanya menerjemahkan kata demi kata. Ia sedang memperbaikinya, menyempurnakannya, membuatnya lebih elegan dan persuasif, seolah-olah ia tidak hanya menerjemahkan bahasa, tetapi juga niat di balik kata-kata itu. Ketika Hariman menyebutkan angka pendapatan, Lestari tidak hanya menerjemahkan, tetapi juga mengkontekstualisasikan, menjelaskan pasar Indonesia, membandingkannya dengan perusahaan Prancis yang mereka kenal. Ketika ia berbicara tentang rencana ekspansi, ia menambahkan detail tentang peraturan yang menunjukkan pengetahuan mendalam. Jean-Claude mengajukan pertanyaan kompleks tentang pajak Indonesia, dan Lestari tidak hanya menerjemahkan untuk Hariman, tetapi juga menjawab langsung, menunjukkan pemahaman teknis yang membuat orang Prancis itu terkesan. Anda tidak hanya menerjemahkan, Anda menjual lebih baik dari saya, bisik Hariman, saat jeda ketika orang Prancis itu berbicara satu sama lain. Lestari tersenyum dengan kepercayaan diri yang belum pernah dilihat oleh tim Indonesia sebelumnya. Beginilah cara berbisnis dengan orang Prancis, Bapak Wijaya. Mereka perlu merasa bahwa Anda sepenuhnya memahami dunia mereka. Terjemahan literal tidak cukup. Pertemuan berlanjut, dan Hariman menyadari bahwa ia sedang menyaksikan sesuatu yang luar biasa. Lestari bukan hanya seorang penerjemah yang kompeten atau mantan eksekutif yang menyamar. Ia adalah seorang negosiator bawaan, jembatan budaya yang sempurna, seorang wanita yang memahami sisi Indonesia dan Prancis lebih baik dari konsultan manapun yang pernah ia pekerjakan. Dan orang Prancis itu jelas terkesan. Philip berhenti melihat jam. Jean-Claude membuat catatan dengan minat yang tulus. Pria ketiga itu membisikkan komentar positif yang diterjemahkan Lestari dengan kerendahan hati yang strategis. Ketika mereka mengambil jeda pertama, Jean-Claude mendekati Lestari dan mengatakan sesuatu yang membuatnya sedikit tersipu. Apa katanya? Tanya Hariman penasaran. Lestari ragu-ragu. Beliau bilang beliau jarang menemukan konsultan dengan kecanggihan bisnis seperti ini di luar Paris, dan ingin tahu di mana saya menemukannya. Hariman menatap Lestari dengan ekspresi yang sama sekali baru. Selama 2 tahun, ia hampir tak terlihat baginya. Sekarang, dalam satu pagi, ia telah bertransformasi menjadi orang paling berharga di perusahaannya. Lestari, setelah pertemuan ini kita akan punya obrolan yang sangat panjang tentang siapa Anda sebenarnya. Lestari mengangguk, tahu bahwa tidak ada cara lagi untuk menyembunyikan masa lalu. Sang petugas kebersihan yang tak terlihat telah lenyap selamanya. Lestari Kristiana telah kembali ke dunia yang suatu hari pernah menjadi miliknya. Dan kali ini ia bertekad untuk tidak membiarkan siapapun menghancurkannya lagi. Saat kembali ke ruang rapat setelah jeda, sesuatu yang mendasar telah berubah. Orang Prancis itu tidak lagi melihat Lestari sebagai sekadar penerjemah. Ada rasa hormat di mata mereka yang belum pernah Hariman lihat ditujukan kepada salah satu karyawannya. Jean-Claude bahkan telah mendekatkan kursi agar ia bisa duduk di meja alih-alih berdiri di belakang Hariman. Bapak Wijaya, kata Jean-Claude dalam bahasa Inggris yang lambat, konsultan Anda sangat. Bagaimana mengatakannya? Mengesankan. Lestari menerjemahkan secara otomatis. Tuan Jean-Claude bilang saya mengesankan. Beliau berhenti sejenak secara strategis. Tapi saya pikir maksud beliau adalah presentasi perusahaan secara keseluruhan.
Bapak Wijaya. Hariman menyadari bahwa Lestari sedang mengalihkan pujian kepadanya, melindungi egonya. Itu adalah gerakan cerdas dan diplomatis yang semakin menunjukkan keahliannya dalam negosiasi kompleks. Philip membuka map dokumen dan mulai berbicara cepat dalam bahasa Prancis sambil memberi isyarat. Itu adalah sesuatu yang penting, teknis, penuh dengan istilah hukum. Hariman menunggu terjemahan, tetapi terkejut ketika Lestari menjawab langsung dalam bahasa Prancis, mengajukan pertanyaan spesifik dan membuat catatan terperinci. Lestari, apa yang terjadi? Tolong beritahu saya perkembangannya. Saya yang menutup kontrak ini, bisik Hariman, merasa tersingkir dari rapatnya sendiri. Maaf Pak, Tuan Philip sedang mempresentasikan struktur investasi yang mereka usulkan untuk aliansi ini. Cukup kompleks. Melibatkan holding di 3 negara berbeda untuk optimalisasi pajak. Lestari berhenti sejenak, mengatur informasi di kepalanya dengan ketepatan seseorang yang telah melihat struktur serupa ratusan kali. Namun, ada beberapa poin bermasalah. Konfigurasi yang mereka usulkan dapat menimbulkan komplikasi hukum yang serius di Indonesia. Hariman berkedip bingung. Bagaimana Anda tahu itu? Karena saya pernah menyusun investasi serupa ketika saya bekerja di Prancis. Konfigurasi spesifik ini pernah bermasalah dengan Direktorat Jenderal Pajak Indonesia pada tahun 2018. Saya tahu setidaknya 3 perusahaan yang mengalami kesulitan besar dengan kantor pajak karena menggunakan struktur yang sama persis. Lestari berbalik menghadap Philip dan mengatakan sesuatu dalam bahasa Prancis yang membuatnya segera berhenti dan memeriksa dokumennya. Philip menjawab sesuatu yang jelas merupakan pertanyaan yang mengkhawatirkan. Lestari mengangguk dan terus menjelaskan dalam bahasa Prancis. Hariman melihat orang Prancis yang lebih muda itu semakin tertarik, membuat catatan dengan panik. Demi Tuhan, Lestari, katakan apa yang terjadi. Sayalah yang menutup kontrak ini. Hariman mulai merasa seperti penonton. Lestari menoleh padanya dengan ekspresi permintaan maaf dan tekad profesional. Bapak Wijaya, saya mengidentifikasi 3 masalah serius dalam struktur yang mereka usulkan. Jika kita menandatanganinya seperti adanya, Anda bisa mengalami masalah serius dengan kantor pajak Indonesia dan Eropa, denda yang bisa mencapai jutaan. Ia menunjukkan dokumen-dokumen yang penuh dengan catatan. Saya menyarankan beberapa modifikasi yang melindungi kepentingan kedua belah pihak dan sepenuhnya legal di kedua yurisdiksi. Jean-Claude mengatakan sesuatu dalam bahasa Prancis yang membuat Philip tersenyum, jelas terkesan. Apa itu sekarang? Tanya Hariman. Merasa benar-benar bingung. Tuan Jean-Claude bilang beliau jarang menemukan konsultan Indonesia dengan pengetahuan mendalam tentang regulasi Eropa dan beliau terkesan dengan tingkat persiapan tim Anda. Lestari ragu-ragu. Beliau juga menyarankan agar Anda memasukkan saya secara permanen ke dalam tim yang akan mengelola aliansi ini di tahun-tahun mendatang. Hariman merasa seolah-olah perutnya ditinju. Dalam 3 jam, petugas kebersihannya telah bertransformasi menjadi konsultan internasional yang tidak pernah ia ketahui ia butuhkan. Dan orang Prancis itu, yang terkenal sangat menuntut, jelas terpesona olehnya. Bapak Wijaya, Lestari melanjutkan dengan suara pelan. Saya bisa menyarankan jeda strategis. Saya perlu menjelaskan implikasi teknis dari apa yang mereka usulkan sebelum melanjutkan. Ada keputusan penting yang perlu diambil. Hariman mengangguk, masih mencoba memproses bagaimana seorang karyawan yang ia bayar dengan upah minimum mengerti bisnis internasional lebih dari eksekutifnya yang bergelar MBA. Monsieur, bisakah kita mengambil jeda sebentar? Kata Lestari kepada orang Prancis itu, yang dengan sopan setuju. Mereka keluar dari ruang rapat, dan Hariman hampir menyeret Lestari ke kantornya, menutup pintu lebih keras dari yang diperlukan. Wati, Eddie, dan Vera mengikutinya dengan ekspresi keingintahuan dan keterkejutan yang ekstrem. Lestari, Anda ini sebenarnya siapa? Hariman meledak begitu pintu tertutup. Lestari duduk di kursi di depan meja Hariman, menjaga posturnya tetap tegak. Tetapi untuk pertama kalinya sejak mengenakan blazer, ia melihat kerentanan yang tulus di matanya, seolah-olah ia akan membuka luka yang belum pernah benar-benar sembuh. Nama lengkap saya Lestari Christiana. Selama 12 tahun saya tinggal di Prancis, di mana saya membangun karier yang saya pikir akan bertahan selamanya. Ia berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam. 8 tahun di antaranya saya bekerja untuk Michelin sebagai Direktur Operasi seluruh Amerika Latin. Sebelum itu, saya mengambil MBA di Hague, Paris, dan bekerja untuk 2 perusahaan multinasional Prancis lainnya. Keheningan di ruangan itu mutlak. Wati berhenti bernapas. Eddie ternganga. Vera memegang kertas-kertas itu seolah-olah itu adalah satu-satunya hal yang solid di dunia yang baru saja terbalik. Bagaimana Anda dari Direktur Michelin menjadi petugas kebersihan di sini?
Tanya Hariman. Suaranya kini lebih lembut, menyadari bahwa ada cerita menyakitkan di balik transformasi itu. Mustahil. Lestari menatap tangannya sendiri, dan untuk pertama kalinya Hariman melihat air mata terbentuk di matanya. 4 tahun lalu suami saya, François, ditangkap di Prancis karena penggelapan pajak dan pencucian uang. Ia adalah mitra di sebuah perusahaan konsultan yang menggelapkan dana klien selama bertahun-tahun. Ia berhenti sejenak, rasa sakit terlihat di wajahnya. Saya tidak tahu apa-apa. Saya fokus pada pekerjaan saya, tetapi karena saya menikah dengannya dan kami memiliki rekening bank bersama, saya juga ikut diselidiki. Ya Tuhan, bisik Wati. Saya tidak dituduh karena mereka bisa membuktikan ketidakbersalahan saya sepenuhnya, tetapi skandal itu menghancurkan reputasi saya dalam semalam. Pers Prancis tidak memaafkan, dan nama saya menjadi sinonim dengan kecurigaan. Lestari menyeka air mata. Tidak ada perusahaan Prancis yang ingin mempekerjakan saya. Kami kehilangan segalanya. Rumah, mobil, investasi teman. François masih di penjara sampai hari ini. Ia harus tinggal 2 tahun lagi. Hariman duduk dengan berat. Dan mengapa Anda tidak mencari pekerjaan di bidang Anda di Indonesia? Tanyanya. Saya sudah mencoba berbulan-bulan. Saya mengirim lamaran ke semua perusahaan multinasional. Saya menawarkan layanan sebagai konsultan. Saya mencoba menjelaskan situasi saya. Lestari menarik napas dalam-dalam, memulihkan ketenangannya dengan profesionalisme yang biasa. Tetapi ketika perusahaan mencari nama saya di internet, mereka menemukan semua berita tentang skandal itu. Meskipun ketidakbersalahan saya terbukti, tidak ada yang mau mengambil risiko mempekerjakan seseorang yang terkait dengan penipuan pajak. Eddie menggelengkan kepalanya, tersentuh oleh ketidakadilan. Lestari, itu absurd. Anda jelas kompeten. Hidup tidak peduli dengan kompetensi ketika Anda perlu makan dan membayar sewa, Pak Eddie. Lestari menegakkan badan, mendapatkan kembali ketenangannya. Gabriel, putra saya, berusia 15 tahun ketika kami kembali. Ia membutuhkan stabilitas, tempat tinggal, makanan di meja. Pekerjaan kebersihan adalah yang paling cepat saya dapatkan. Dan perusahaan ini menawarkan asuransi kesehatan. Vera mendekat. Lestari, apa sebenarnya yang salah dengan proposal orang Prancis itu? Anda bilang, ada masalah serius. Lestari mengambil kertas-kertas rapat dan seketika kembali ke mode profesional. Mereka mengusulkan struktur investasi yang bekerja sempurna dalam hukum Prancis. Tetapi di sini, di Indonesia, dapat diartikan sebagai agresif fiskal oleh Ditjen Pajak. Ia menunjukkan poin-poin spesifik dalam dokumen. Jika Ditjen Pajak memutuskan untuk mengaudit, Anda bisa menghadapi denda hingga 300% dari nilai investasi, ditambah proses pidana karena penggelapan. Hariman mencondongkan tubuh ke depan, akhirnya memahami keseriusannya. Dan Anda tahu cara menyelesaikan ini tanpa kehilangan investasi? Saya tahu persis cara menyelesaikannya. Saya perlu memodifikasi 3 klausul spesifik dalam kontrak dan menyertakan 2 jaminan hukum yang membuat semuanya transparan. Lestari menunjukkan catatannya. Ini membuat investasi sepenuhnya legal dan dapat diaudit di kedua negara tanpa mengurangi manfaat pajak yang sah. Bahkan, ini dapat meningkatkan keamanan hukum bagi kedua belah pihak. Wati melihat kertas-kertas itu dari balik bahu Hariman. Bagaimana Anda bisa begitu yakin ini akan berhasil? Karena saya menyusun investasi yang hampir identik untuk Renault ketika mereka memperluas operasi di Indonesia dan Argentina. Logika pajak yang sama, diadaptasi untuk peraturan nasional yang berbeda. Lestari berhenti sejenak menunjukkan kepercayaan diri yang datang dari pengalaman bertahun-tahun. Dan saya masih berhubungan informal dengan beberapa mantan kolega yang bekerja di perusahaan konsultan pajak internasional terkemuka. Saya tahu persis struktur mana yang sedang dipertanyakan oleh kantor pajak nasional dan mana yang dianggap aman. Hariman mempelajarinya. Lestari, Anda bukan sekadar eksekutif yang bernasib buruk. Anda adalah spesialis internasional dalam investasi Eropa di pasar Amerika Latin. Salah satu yang terbaik yang pernah saya lihat, itu 4 tahun lalu, waktu yang lama di dunia korporat. Koreksi Lestari, tetapi ada percikan di matanya yang tidak ada selama bertahun-tahun. Tidak, Lestari, pengetahuan seperti milikmu tidak hilang. Anda baru saja membuktikannya dengan menyelamatkan kontrak senilai 500 miliar rupiah yang hampir saya tanda tangani dan yang bisa menghancurkan saya. Hariman bangkit, membuat keputusan yang akan mengubah segalanya. Ketika kita kembali ke ruangan itu, saya ingin Anda bernegosiasi langsung dengan saya, bukan sebagai penerjemah, tetapi sebagai konsultan senior perusahaan. Lestari ragu-ragu, ketakutan lama kembali. Marcos, saya tidak bisa melakukan ini.
Secara resmi saya adalah karyawan kebersihan Anda. Jika orang Prancis itu mengetahui kebenarannya, Lestari, orang Prancis itu sudah menyadari bahwa Anda bukan penerjemah biasa. Jean-Claude memiliki pengalaman 40 tahun dalam bisnis internasional. Ia tahu cara mengenali kompetensi kelas dunia, terlepas dari jabatan di atas kertas. Hariman berjalan ke jendela, dan sejujurnya, setelah apa yang saya saksikan hari ini, saya pikir Anda lebih mengerti bisnis spesifik ini daripada saya sendiri. Ketukan lembut di pintu menyela percakapan. Itu adalah resepsionis, Bapak Wijaya. Orang Prancis bertanya apakah mereka bisa melanjutkan. Mereka bilang mereka punya beberapa pertanyaan teknis spesifik yang ingin mereka diskusikan dengan konsultan Indonesia. Hariman dan Lestari bertukar pandangan penuh makna. Mereka memanggil Anda konsultan, bukan penerjemah. Mereka memanggil saya konsultan, kata Hariman, karena Anda memperkenalkan saya sebagai penerjemah, tetapi saya bertindak sebagai konsultan internasional. Bagi orang Prancis tradisional seperti Beaumont, kompetensi teknis berbicara lebih keras daripada gelar formal. Mereka mengenali pengalaman ketika mereka melihatnya. Jadi, mari kita beri mereka apa yang mereka inginkan. Hariman membuat keputusan akhir. Lestari, selesaikan pertemuan ini sebagai konsultan internasional yang sebenarnya Anda. Tutup kesepakatan ini dengan saya sebagai mitra, bukan sebagai karyawan. Lestari menatapnya dengan campuran harapan dan teror. Harapan untuk kembali menjadi dirinya yang dilahirkan untuk menjadi teror bahwa segalanya bisa hancur lagi. Marcos, setelah hari ini tidak ada jalan kembali. Anda mengerti itu kan? Hariman tersenyum untuk pertama kalinya sejak krisis dimulai. Lestari, setelah apa yang Anda lakukan hari ini, saya tidak ingin ada jalan kembali. Saya ingin Anda menjadi persis seperti Anda selalu. Negosiator internasional terbaik yang pernah saya kenal. Ketika mereka kembali ke ruang rapat, Lestari tidak lagi mencoba bersembunyi. Ia duduk di meja sebagai setara, membuka map dokumennya sendiri, dan mulai menegosiasikan kontrak terbesar dalam sejarah perusahaan Hariman dengan keanggunan dan kompetensi yang telah menjadikannya legenda di perusahaan multinasional Prancis. Dan untuk pertama kalinya dalam 4 tahun, Lestari Christiana kembali menjadi persis seperti ia dilahirkan untuk menjadi seorang eksekutif brilian, menutup kesepakatan ratusan miliar dengan kealamian seseorang yang seharusnya tidak pernah berhenti. 3 jam kemudian, ketika orang Prancis itu akhirnya bangkit dari meja, Hariman tahu bahwa ia telah menyaksikan sesuatu yang bersejarah. Mereka tidak hanya menutup kontrak asli senilai 500 miliar rupiah, tetapi Lestari juga menyusun aliansi yang jauh lebih luas yang akan mencakup 2 proyek lagi dalam 18 bulan ke depan. Nilai totalnya mencapai 800 miliar rupiah. Jean-Claude mendekati Lestari dan menjabat tangannya dengan rasa hormat mendalam yang hanya diberikan orang Prancis kepada seseorang yang benar-benar mengesankan mereka. Madame Dumont, suatu kehormatan bisa bekerja dengan seseorang dengan kaliber seperti Anda. Kami jarang menemukan kombinasi pengetahuan teknis dan keanggunan bisnis ini. Philip menambahkan dalam bahasa Inggris yang lambat namun tulus, Anda telah mengubah investasi yang baik menjadi peluang yang luar biasa. Tim kami di Paris akan sangat terkesan. Pria ketiga yang Lestari temukan adalah Direktur Keuangan Grup. Ia menyerahkan kartu namanya. Madam, jika suatu saat Anda mempertimbangkan untuk kembali ke pasar Eropa, kami akan senang berbicara tentang peluang. Setelah orang Prancis itu pergi, berjanji untuk kembali minggu depan dengan dokumen akhir, Hariman ditinggalkan sendirian dengan Lestari di ruangan itu. Keheningan dipenuhi ketegangan, pencapaian, dan perubahan yang tak dapat diubah. Lestari, kata Hariman akhirnya, melonggarkan dasinya untuk pertama kalinya hari itu. Dalam 3 jam Anda baru saja menutup kesepakatan terbesar dalam sejarah perusahaan saya. Anda tidak hanya menyelamatkan kontrak yang bisa menghancurkan saya, tetapi Anda mengubahnya menjadi sesuatu yang jauh lebih besar dari yang saya impikan. Ia berhenti sejenak mencari kata-kata yang tepat, dan Anda melakukannya dengan menggunakan pengetahuan dan pengalaman yang bahkan saya tidak tahu ada di dekat saya selama 2 tahun. Lestari menyimpan dokumen-dokumen itu di map, menghindari tatapannya. Sekarang setelah adrenalin negosiasi berlalu, kenyataan dari apa yang terjadi mulai mereda. Ia bukan lagi petugas kebersihan yang tak terlihat tidak ada jalan kembali. Saya melakukan apa yang perlu dilakukan, Bapak Hariman. Hentikan memanggil saya Bapak Wijaya. Setelah apa yang terjadi hari ini, saya pikir kita bisa menjadi Hariman dan Lestari. Ia duduk dengan berat. Lestari, saya perlu mengajukan pertanyaan langsung dan saya ingin jawaban yang sepenuhnya jujur. Mengapa Anda tidak pernah memberitahu saya siapa Anda sebenarnya? Mengapa Anda menerima bekerja sebagai petugas kebersihan? Padahal jelas Anda adalah salah satu pikiran bisnis paling brilian yang pernah saya kenal.
Lestari menghela napas dalam-dalam, seolah-olah ia telah memikul beban itu selama bertahun-tahun. Hariman, ketika Anda putus asa, ketika Anda perlu menaruh makanan di meja anak Anda dan membayar sewa di akhir bulan, kebanggaan adalah kemewahan yang tidak bisa Anda beli. Ia berhenti sejenak, menatap keluar jendela ke kota yang telah menerimanya ketika ia tidak punya apa-apa. Dan sejujurnya, setelah kehilangan segalanya di Prancis, melihat nama saya dikaitkan dengan skandal di semua surat kabar, saya tidak percaya pada kemampuan profesional saya. Saya mulai berpikir mungkin saya tidak sebagus yang saya kira. Dan hari ini, bagaimana perasaan Anda setelah membuat beberapa investor paling canggih di Eropa terkesan? Lestari tersenyum, senyum yang tulus, penuh dengan emosi yang belum pernah ia rasakan selama bertahun-tahun. Hari ini saya merasa seperti diri saya sendiri untuk pertama kalinya dalam 4 tahun, seolah-olah saya terbangun dari mimpi buruk yang sangat panjang. Hariman bangkit dan berjalan ke jendela. Lestari, saya punya proposal untuk Anda. Sebenarnya, saya punya beberapa proposal. Lestari menunggu dalam diam, jantungnya berdebar lebih cepat. Opsi pertama, Anda menerima salah satu tawaran yang pasti akan datang dari orang Prancis itu. Anda menjadi konsultan internasional independen. Anda menghasilkan banyak uang. Anda membangun kembali karier Anda sepenuhnya di pasar Eropa. Hariman berbalik menghadapnya. Opsi kedua, Anda menjadi mitra saya di Wijaya Holdings. Kita mengelola ekspansi internasional ini dan semua yang akan datang bersama-sama. Lestari berkedip, yakin ia salah dengar. Mitra, Lestari, setelah apa yang saya saksikan hari ini, saya benar-benar yakin bahwa Anda mengenal pasar internasional jauh lebih baik daripada saya. Anda punya kontak, pengalaman, kredibilitas, dan jelas, Anda punya bakat untuk mengubah perusahaan regional Indonesia menjadi pemain internasional. Hariman mendekat ke meja. Saya menawarkan kemitraan 25% perusahaan ditambah partisipasi khusus dalam keuntungan dari semua kontrak internasional yang Anda bawa. Rahang Lestari benar-benar terjatuh. Selama 4 tahun, ia telah membersihkan kantor dan memimpikan kesempatan kedua. Sekarang tiba-tiba, ia ditawari kemitraan di perusahaan yang baru saja menutup kesepakatan terbesar dalam sejarahnya. Hariman ini, saya tidak bisa menerima hal seperti ini. Terlalu murah hati. Saya baru mengenal Anda sebentar, Lestari. Hari ini Anda menyelamatkan perusahaan saya dari kontrak yang bisa berujung pada proses pidana dan denda jutaan. Kemudian Anda mengubah bisnis senilai 500 miliar menjadi aliansi senilai 800 miliar. Jika itu tidak layak mendapatkan kemitraan, saya tidak tahu apa yang layak. Hariman tersenyum tulus. Selain itu, saya punya firasat kuat bahwa dengan Anda sebagai mitra, 800 miliar dari orang Prancis, itu hanyalah permulaan dari sesuatu yang jauh lebih besar. Lestari bangkit dan berjalan ke jendela, menatap kota tempat ia memulai hidupnya dari 04 tahun lalu. Sebuah kota yang telah menerimanya sebagai pengungsi dan sekarang menawarinya kesempatan kedua yang tidak pernah ia bayangkan mungkin. Selama beberapa menit ia berdiri dalam diam, memproses besarnya proposal itu. Kemitraan berarti keamanan finansial baginya dan Gabriel, pengakuan profesional. Itu berarti ia akhirnya bisa menggunakan semua pengetahuan dan pengalamannya tanpa bersembunyi. Hariman, bisakah saya mengajukan proposal tandingan? Tentu saja, saya menerima kemitraan, tetapi dengan 3 syarat yang tidak bisa ditawar. Lestari berbalik menghadapnya dengan tekad yang mulai dipelajari Hariman. Pertama, saya ingin semua karyawan kebersihan dan layanan umum perusahaan ini gajinya ditinjau dan dinaikkan setidaknya 30%. Jika saya bisa beralih dari petugas kebersihan menjadi mitra, orang lain juga pantas mendapatkan kesempatan dan pengakuan. Hariman segera mengangguk, terkesan oleh kemurahan hati dan kesadaran sosialnya. Setuju, sepenuhnya. Dan syarat kedua, saya ingin mendirikan program beasiswa untuk anak-anak karyawan. Pendidikan mengubah hidup, dan saya ingin perusahaan menjadi bagian dari transformasi itu. Lestari berhenti sejenak. Gabriel mendapatkan beasiswa di UNAM, tapi saya tahu betapa banyak keluarga di sini yang berjuang untuk memberikan pendidikan berkualitas kepada anak-anak mereka. Sempurna, kita akan membuat program beasiswa Lestari Kristiana. Dan syarat ketiga, Lestari tersenyum nakal. Saya ingin seminggu untuk melatih pengganti saya dalam hal kebersihan. Saya tidak bisa meninggalkan pekerjaan begitu saja. Hariman tertawa tulus, terhibur dan tersentuh oleh kerendahan hatinya. Lestari, Anda baru saja menutup kesepakatan senilai 800 miliar rupiah dan Anda khawatir melatih petugas kebersihan. Marcos, satu hal yang saya pelajari dalam hidup adalah bahwa setiap pekerjaan jujur memiliki martabat
dan setiap transisi harus dilakukan dengan tanggung jawab dan rasa hormat. Lestari mengulurkan tangannya. Jadi, kita punya kesepakatan. Hariman menjabat tangannya, tahu bahwa ia tidak hanya menyegel kemitraan bisnis, tetapi juga persahabatan yang akan mengubah hidup mereka berdua selamanya. Kita punya kesepakatan. Selamat datang kembali di dunia yang selalu menjadi milikmu, Lestari. Di luar ruang rapat, Wati, Eddie, dan Vera menunggu dengan cemas. Ketika Hariman dan Lestari keluar, keduanya tersenyum. Mereka tahu sesuatu yang luar biasa telah terjadi. Pribadi, umum Hariman kepada tim yang berkumpul. Saya ingin secara resmi memperkenalkan Lestari Kristiana, mitra baru dan direktur bisnis internasional kami di Wijaya Holdings. Keheningan pecah oleh Wati, yang mulai bertepuk tangan. Dalam hitungan detik, seluruh kantor bertepuk tangan. Berita itu menyebar seperti api. Lestari merasa gembira, tetapi juga takut akan perhatian itu. Selama 4 tahun ia bersembunyi, sekarang tiba-tiba ia menjadi pusat perhatian. Lestari, ini luar biasa. Anda pantas mendapatkan setiap pengakuan, kata Vera mendekat. Saya selalu tahu ada sesuatu yang istimewa pada Anda. Cara Anda mengamati pertemuan, bagaimana Anda memahami percakapan. Sekarang semuanya masuk akal. Tambah Eddie, Lestari, saya sangat bahagia untukmu. Kamu akan merevolusi perusahaan ini, kata Wati dengan mata berkaca-kaca. Sore itu, Lestari pindah ke kantor di lantai 38 dengan pemandangan kota yang indah. Duduk di meja barunya, meninjau dokumen-dokumen dari proyek internasional lainnya yang sudah mulai berdatangan. Ia membiarkan dirinya merasakan sesuatu yang belum ia rasakan selama 4 tahun. Harapan tulus di masa depan. Teleponnya berdering. Itu Gabriel, menelepon dari universitas. Bu, Anda tidak akan percaya apa yang saya dengar di fakultas. Semua orang membicarakan cerita tentang seorang petugas kebersihan yang menjadi mitra perusahaan setelah menutup kesepakatan miliaran. Mereka bilang, itu terlalu inspiratif untuk menjadi kenyataan. Lestari tertawa, menyadari bahwa cerita itu sudah menyebar. Nah, ada hal-hal dalam hidup yang begitu luar biasa, sehingga tampak mustahil, tetapi terkadang itu benar-benar terjadi. Bu, cerita itu tentang Anda kan? Lestari menatap keluar jendela kantor barunya. Ya, Gabriel, ini tentang kita, tentang memulai lagi, tentang tidak pernah menyerah, bahkan ketika segalanya tampak hilang. Saat ia menutup telepon, Lestari tiba di rumah. Apartemen di Kebayoran Baru terang, nyaman, penuh kehidupan yang telah ia bangun kembali batu demi batu. Gabriel ada di ruang tamu sedang belajar. Bu, bagaimana hari seorang eksekutif paling terkenal di Indonesia? Gabriel bangkit untuk memeluknya. Itu adalah hari pengambilan keputusan penting, Nak. Keputusan yang akan menentukan masa depan kita selama beberapa tahun ke depan. Mereka makan malam bersama, berbicara tentang rencana Gabriel, tentang kemungkinan ia melakukan pertukaran di Prancis, tentang mimpi-mimpi yang kini mungkin terwujud lagi. Malam harinya, Lestari duduk di teras, menatap lampu kota. Ia memikirkan François, yang masih dipenjara di Prancis, dan menyadari bahwa ia tidak lagi merasakan kemarahan atau dendam. Ia merasakan ketidakpedulian dan rasa terima kasih, karena telah menemukan kekuatan untuk memulai lagi. Ia memikirkan semua karyawan kebersihan dan program beasiswa yang mengubah hidup. Ia memikirkan Hariman, yang telah bertaruh padanya ketika ia bahkan tidak percaya pada dirinya sendiri, dan memikirkan masa depan yang membentang, penuh dengan kemungkinan yang 6 bulan lalu tampak mustahil. Lestari Kristiana yang hancur, yang kembali dari Prancis 4 tahun lalu. Ia bukan lagi petugas kebersihan yang tak terlihat. Ia adalah seorang eksekutif yang dihormati, seorang mitra yang sukses, seorang ibu yang bangga, dan seorang wanita yang telah membuktikan bahwa hidup selalu menawarkan kesempatan kedua bagi mereka yang memiliki keberanian untuk mengambilnya. Setahun setelah pertemuan yang mengubah segalanya selamanya, Lestari berada di panggung utama di Pusat Konvensi Jakarta, di depan audiens yang terdiri dari 100 pengusaha dan investor. Itu adalah Kongres Bisnis Internasional Nasional, dan ia diundang sebagai pembicara utama untuk berbicara tentang rekonstruksi profesional dan keunggulan dalam konsultasi internasional. Tetapi hari ini bukan hanya konferensi biasa. Ini adalah hari di mana ia akan menerima penghargaan eksekutif tahun ini yang dianugerahkan oleh Asosiasi Eksekutif Indonesia atas pekerjaan luar biasa yang telah ia kembangkan di Wijaya Holdings dan dampaknya di pasar Indonesia. Lestari merapikan mikrofon dan menatap audiens. Di barisan depan, Gabriel tersenyum bangga. Di sebelahnya, Hariman, yang telah menjadi lebih dari sekadar mitra. Wati, Eddie, dan Vera juga ada di sana.
mewakili tim yang telah berkembang dari 15 menjadi 120 karyawan dalam setahun terakhir. Tepat 18 bulan yang lalu, suara gadis itu mantap. Saya bekerja sebagai petugas kebersihan di sebuah gedung korporat di pusat kota Jakarta. Saya datang jam 5 pagi, membersihkan kantor, mengosongkan sampah, dan mencoba untuk tidak terlihat, bukan karena saya malu dengan pekerjaan itu, tetapi karena saya malu dengan siapa saya pikir saya telah menjadi. Gumaman menyebar di antara audiens. Hari ini, tepat 18 bulan kemudian, perusahaan kami telah menutup kontrak internasional senilai 3,2 triliun rupiah. Kami menciptakan 250 pekerjaan langsung. Kami telah menjalin aliansi dengan 15 negara, dan program beasiswa kami telah memberi manfaat bagi lebih dari 800 keluarga. Audiens meledak dalam tepuk tangan, tetapi Lestari mengangkat tangan, meminta keheningan. Tetapi saya tidak di sini untuk berbicara tentang angka. Saya di sini untuk berbicara tentang sesuatu yang jauh lebih penting. Tentang kesempatan kedua, tentang martabat pekerjaan, dan tentang bagaimana Indonesia menyia-nyiakan bakat setiap hari hanya karena kita tidak tahu bagaimana melihat melampaui penampilan. Lestari berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. Selama 4 tahun saya hanya sebuah statistik. Seorang imigran yang kembali ke negaranya tanpa sumber daya, seorang wanita paruh baya, bersaing untuk pekerjaan dengan orang yang jauh lebih muda, seorang profesional yang sangat terampil, yang telah didiskualifikasi oleh pasar karena asosiasi dengan skandal. Suaranya menjadi lebih intens. Berapa banyak dari Anda yang memiliki petugas kebersihan, keamanan, pemeliharaan, yang mungkin mantan guru, mantan insinyur, mantan administrator, yang dipaksa oleh kehidupan untuk menerima pekerjaan, apapun yang tersedia. Keheningan di auditorium terasa mutlak. Lestari melihat orang-orang saling memandang, merenung. Saya beruntung, sangat beruntung. Saya berada di tempat yang tepat, pada waktu yang tepat, ketika sebuah krisis memaksa bos saya untuk menemukan siapa saya sebenarnya. Lestari menatap langsung ke arah Hariman, tetapi berapa banyak bakat luar biasa yang tersembunyi di kantor kita sendiri, hanya menunggu kesempatan untuk menunjukkan nilai mereka. Lestari menceritakan seluruh kisahnya, karier di Prancis, skandal yang bukan kesalahannya, kembali ke Indonesia, tahun-tahun membersihkan, dan akhirnya kesempatan yang mengubah segalanya. Ia berbicara tentang ketakutan, rasa malu, perasaan tidak berguna, tetapi juga tentang ketahanan, harapan, dan pentingnya tidak pernah menyerah sepenuhnya. Pelajaran terpenting yang saya pelajari, kata Lestari di akhir konferensi, adalah bahwa kompetensi sejati tidak pernah hilang. Ia bisa tertidur, tersembunyi, kurang dimanfaatkan, tetapi selalu ada menunggu kesempatan untuk bangkit kembali. Dan terkadang untuk menemukan kesempatan itu kita perlu menerima untuk memulai dari nol, bekerja keras, dan menjaga martabat kita tetap utuh apapun yang kita lakukan. Audiens berdiri untuk memberikan tepuk tangan meriah selama 5 menit. Lestari melihat air mata di mata banyak orang. Eksekutif yang tersentuh, profesional muda yang membuat catatan. Setelah konferensi, selama upacara penghargaan, Lestari naik ke panggung lagi untuk menerima trofi eksekutif tahun ini. Presiden Asosiasi Eksekutif Indonesia membacakan kutipan yang membuatnya tersipu. Lestari Kristiana mewakili yang terbaik dari kewirausahaan Indonesia. Kompetensi teknis yang luar biasa, visi strategis internasional, tanggung jawab sosial yang tulus, dan kapasitas luar biasa untuk mengubah kesulitan menjadi peluang. Dalam 18 bulan ia tidak hanya membangun kembali kariernya sendiri, tetapi ia juga merevolusi pasar konsultasi internasional Indonesia dan menginspirasi ribuan profesional di seluruh negeri. Ketika Lestari memegang trofi itu, berat dan elegan, ia merasa memegang jauh lebih dari sekadar pengakuan profesional. Ia memegang bukti fisik bahwa hidup benar-benar menawarkan kesempatan kedua bagi mereka yang memiliki keberanian untuk mengambilnya. Setelah upacara di koktail, Lestari didekati oleh puluhan orang, eksekutif mencari aliansi. Profesional muda meminta nasihat. Jurnalis menginginkan wawancara, tetapi percakapan yang paling menyentuhnya adalah dengan karyawan dari berbagai sektor yang mendekat untuk menceritakan kisah restart mereka sendiri. Ibu Lestari, kata seorang wanita berusia 50 tahun, saya manajer SDM di sebuah perusahaan multinasional. Setelah mendengar konferensi Anda, saya akan meninjau kembali proses rekrutmen kami. Berapa banyak bakat yang mungkin kita lewatkan karena prasangka? Seorang eksekutif muda mendekat. Lestari, ayah saya seorang penjaga gedung komersial, tetapi ia punya latar belakang akuntansi. 10 tahun lalu, ia tidak mendapatkan pekerjaan di bidangnya.
Cerita Anda membuat saya sadar bahwa mungkin saya bisa membantunya dengan cara yang berbeda. Itulah tepatnya dampak yang diharapkan Lestari. Malam itu, Lestari, Gabriel, dan Hariman makan malam bersama di restoran mewah untuk merayakan. Percakapan mengalir antara rencana masa depan, kenangan bulan-bulan terakhir, dan refleksi tentang bagaimana segalanya telah berubah. "Bu," kata Gabriel saat hidangan penutup, "hari ini saya menyadari sesuatu. Anda tidak hanya membangun kembali karier Anda menjadi orang yang bahkan lebih baik dari sebelum semuanya hancur." Lestari menatap putranya, terkejut. "Mengapa kamu berpikir begitu? Karena dulu di Prancis Anda kompeten dan sukses, tetapi mungkin sedikit jauh dari realitas orang-orang yang berjuang untuk bertahan hidup. Sekarang Anda kompeten, sukses, dan sepenuhnya terhubung dengan kesulitan orang biasa. Anda menggunakan kesuksesan Anda untuk membantu orang lain. Itu jauh lebih kuat." Hariman mengangguk. "Gabriel benar. Lestari, Anda tidak hanya menjadi eksekutif yang luar biasa, tetapi juga seorang pemimpin yang benar-benar memahami tanggung jawab sosial." Lestari merasakan matanya berkaca-kaca karena rasa terima kasih. "Kalian berdua adalah alasan saya berhasil sampai di sini. Gabriel, Anda memberi saya tujuan di saat-saat tersulit. Hariman, Anda memberi saya kesempatan ketika tidak ada orang lain yang mau memberikannya. Dan Anda," jawab Hariman, "mengubah kesempatan itu menjadi sesuatu yang jauh lebih besar dari yang pernah saya bayangkan." 2 bulan kemudian, Lestari berada di Paris, di kantor Beaumont Associates, menandatangani kontrak untuk mendirikan usaha patungan permanen antara kedua perusahaan. Wijaya Holdings akan membuka kantor di Paris, dan Beaumont akan mendirikan operasi permanen di Indonesia. Jean-Claude Beaumont, kini berusia 71 tahun, menyaksikan penandatanganan dengan kepuasan yang jelas. "Lestari, ketika kami bertemu Anda 2 tahun lalu, kami tahu kami berhadapan dengan seseorang yang istimewa, tetapi kami tidak membayangkan Anda akan menjadi salah satu eksekutif paling dihormati di Amerika Latin. Monsieur Beaumont, sebagian besar ini hanya mungkin berkat kepercayaan yang Anda berikan kepada saya sejak awal." Philip Beaumont menambahkan, "Lestari, dalam 2 tahun Anda telah membuktikan bahwa Indonesia memiliki beberapa talenta bisnis terbaik di dunia. Kami sangat ingin memperluas investasi kami di negara ini." Ketika Lestari keluar dari kantor Beaumont, ia berjalan menyusuri jalanan Paris, tempat ia tinggal selama 12 tahun. Aneh rasanya kembali, tetapi tidak sebagai pengungsi yang hancur yang pergi 4 tahun lalu. Ia kembali sebagai seorang eksekutif, dihormati, menutup kesepakatan internasional, mewakili Indonesia di tingkat korporat tertinggi. Ia melewati gedung tempat ia tinggal bersama François, kini ditempati orang lain. Ia merasakan sengatan nostalgia, tetapi bukan kesedihan. Itu adalah nostalgia untuk wanita muda ambisius yang pernah ia jalani, tetapi juga rasa terima kasih untuk wanita yang lebih bijaksana dan lebih kuat yang telah ia jalani. Malam itu di hotelnya, Lestari menerima telepon tak terduga. Itu François, menelepon dari penjara. "Lestari, saya melihat berita tentang Anda. Saya terkesan dengan apa yang Anda capai." Lestari menarik napas dalam-dalam. "François, apa yang Anda inginkan?" "Saya ingin meminta maaf atas segalanya, karena menghancurkan hidup kita, karena menempatkan Anda dan Gabriel dalam situasi yang mustahil." Suaranya terdengar menyesal. "Dan saya ingin Anda tahu bahwa saya bangga dengan cara Anda membangun kembali segalanya." Lestari terdiam sejenak. Selama 4 tahun ia menunggu permintaan maaf itu. Sekarang setelah tiba, ia menyadari bahwa ia tidak lagi membutuhkannya. "François, saya menerima permintaan maaf Anda, tetapi hidup kita bersama telah berakhir sejak lama. Saya harap Anda menemukan jalan Anda sendiri ketika Anda keluar dari penjara." "Lestari, bisakah saya bertanya satu hal? Apakah Anda bahagia sekarang?" Lestari menatap keluar jendela hotel, melihat lampu-lampu Paris bersinar di malam hari. "Saya lebih bahagia daripada yang pernah saya rasakan, François. Saya menemukan bahwa saya jauh lebih kuat dari yang saya bayangkan." Saat ia menutup telepon, Lestari merasa benar-benar terbebas dari masa lalu. François hanyalah kenangan. Sekarang, pelajaran yang didapat, babak yang ditutup. Dalam penerbangan kembali ke Indonesia, Lestari meninjau dokumen kontrak baru dan merencanakan langkah selanjutnya untuk ekspansi internasional. Wijaya Holdings menjadi salah satu konsultan terkemuka di Amerika Latin dengan kantor di Indonesia, Prancis, dan rencana untuk membuka operasi di Kolombia dan Argentina. Tetapi yang lebih penting daripada pertumbuhan bisnis, Lestari tahu bahwa ia telah menemukan tujuan sejatinya, menggunakan kesuksesannya untuk menciptakan peluang bagi orang lain, mendobrak prasangka tentang nilai profesional, dan membuktikan bahwa kesempatan kedua benar-benar ada. Ketika pesawat mendarat di Jakarta,
Gabriel menunggunya di bandara dengan karangan bunga dan senyum yang menerangi seluruh terminal. "Bu, selamat datang kembali di rumah sejati Anda." Lestari memeluk putranya, merasakan bahwa ia akhirnya menemukan tidak hanya kesuksesan profesional, tetapi juga kedamaian batin. Ia telah beralih dari petugas kebersihan yang tak terlihat menjadi eksekutif internasional yang dihormati. Tetapi yang lebih penting, ia telah menjadi contoh hidup, bahwa hidup selalu menawarkan kesempatan kedua bagi mereka yang memiliki keberanian untuk mengambilnya. Lestari Christiana bukan lagi wanita yang kehilangan segalanya di Prancis. Ia adalah wanita yang telah membangun kembali segalanya di Indonesia dan kini siap untuk menaklukkan dunia lagi, tetapi kali ini dengan caranya sendiri, dengan kekuatannya sendiri, dan dengan kebijaksanaan yang hanya datang dari seseorang yang telah menyentuh dasar dan menemukan kekuatan untuk bangkit. Perjalanan kembali ke puncak telah selesai, dan masa depan, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, tampak sangat menjanjikan.